Kemudian sahabat, pertanyaan dari Wat Yirda. Apakah diadakan ibadah haji tahun 2020? Bismillah. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya sahabat. Saya tunggu sambil membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subscribe dan hidupkan loncengnya. Insya Allah akan ada video-video tentang Mekah, Madinah, dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Selamat menonton. Syukron. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat, alhamdulillah sekarang saya berada di kota Mekah. Dan ini saya berada di depan rumah. Karena hari ini full saya tidak keluar sahabat, di rumah terus. Karena untuk di Masjidil Haram itu sahabat, lebih banyak ditutupnya daripada dibuka. Kita hanya bisa lebih sering bisa masuk itu di lantai satunya. Insya Allah akan ada vlog sahabat perbedaan Masjidil Haram yang sebelumnya dengan hari ini. Besok saya akan ke sana insya Allah. Semoga ada kesempatan sahabat. Kita sama-sama berdoa sahabat. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Mudah-mudahan sahabat juga tetap sehat. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari apapun jenis penyakit yang Allah ciptakan itu. Dan Allah pasti akan angkat penyakitnya. Karena tidak ada satupun penyakit yang abadi sahabat. Oke sahabat. Jadi saya akan bacakan pertanyaan yang sahabat tanyakan di Instagram. Dan di sana saya tidak sempat jawab satu-satu sahabat. Sahabat tanyakan, saya akan jawab di sini langsung. Pertanyaannya banyak sekali, masya Allah. Dan mungkin sahabat saya tidak bisa jawab semuanya. Jadi secukupnya saya akan jawab. Pertama dari Ardiansyah HRP ZLD. Assalamualaikum, di Mekah ya Ustadz. Alhamdulillah sekarang lagi di Mekah. Gimana cara tanam dan tanahnya Ustadz? Kalau tanamnya kebetulan tinggal ditanam saja sahabat, dan tanahnya di sini bisa dibilang sangat subur sekali. Dan di sini sahabat ada Haris yang menjaganya. Nah itu beliau yang menjaganya, jadi disiram setiap pagi selama kemarin pas saya di Indonesia. Ini beliau sahabat. Nah itu, jadi setiap pagi sama sore beliau selalu menyiram tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini. Kemudian ada pertanyaan dari Saiful Rizal Rahman, nginap di Mekah tempat punya sendiri atau teman Ustadz? Alhamdulillah kebetulan kita tinggal di sini sama teman-teman. Alhamdulillah aman-aman saja. Dan kawasan ini memang kawasan yang bisa dibilang lumayan elit di kota Mekah. Kemudian pertanyaan dari De Valisa, kok balik ke Mekah Ustadz, kenapa nggak di Indonesia dulu? Karena surat izin yang beberapa minggu lagi habis kemarin dan mengharuskan saya balik ke kota Mekah dulu. Insya Allah nanti kalau pesawat sudah ada sahabat untuk pulang, saya akan buat surat izin lagi untuk pulang ke Indonesia. Menunggu dibukanya visa umroh atau kemungkinan tidak dibuka sahabat, dan nanti ketika haji baru balik insya Allah. Kemudian pertanyaan dari KR Diana, Ustadz, kok masih ada travel yang umroh sih pas diumumin kalau ditutup? Jadi travel yang umroh itu sahabat, itu yang sudah sampai di sini itu masih ada umroh. Kemudian setelah itu baru ditutup total. Sekarang sudah sepi sahabat. Bahkan ketika kemarin saya jalan keliling di perhotelan, di Masjidil Haram dan lain sebagainya, itu sudah nggak ada lagi jamaah Indonesia yang saya temukan. Wallahu a'lam, mungkin ada yang masih tinggal di sini, wallahu a'lam. Dari Bahtiar P, apa betul mulai besok pemerintah Saudi menutup aktivitas bandara, nggak boleh ada yang masuk ke Saudi? Benar. Jadi mulai hari ini sahabat itu ditutup total. Tidak ada yang boleh masuk ke Saudi selama 2 minggu insya Allah. Saya juga tinggal di sini, rencana nanti awal April kalau sudah ada penerbangan ke Indonesia, insya Allah akan mudik lagi ke Indonesia insya Allah. Farida Wiwi, kapan umrah dibuka lagi? Benarkah setelah haji? Wallahu alam sahabat, belum ada kabar pasti mengenai kapan dibuka umrah lagi. Insya Allah akan ada update-update mengenai kapan dibukanya. Untuk sahabat-sahabat yang mau tahu update-nya, sahabat bisa follow Instagram ini. Insya Allah kita akan update selalu di sana. Kemudian pertanyaan dari Huda Hasno Mommi, bagaimana kondisi di Mekah Ustadz? Kondisinya sahabat seperti yang di video. Jadi suasananya seperti itu, tidak ada yang beda. Kurang lebih seperti itu sahabat. Insya Allah kita sama-sama saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua sehat selalu sahabat. Kemudian dari Sofia Nur,
untuk infak Al-Quran, sedekah makanan apa masih dibuka tiap Jumat, Ustaz? Sahabat, ini peraturan terbaru yang ada di sini sekarang. Untuk Al-Quran, saya masih bisa bawakan 1-2 ke dalam Masjidil Haram. Jadi ini kebijakan terbaru sahabat dari Kementerian Syu'un Islamiyah. Pertama, mengurangi nunggu sholat. Antara adzan dan iqamah itu harus 10 menit, tidak boleh lebih. Yang kedua sahabat, menentukan kepada para khotib Jum'ah tidak boleh melebihi dari 15 menit. Jadi sekarang sahabat di sini, khotib setiap masjid yang ada di sini itu tidak boleh lebih dari 15 menit khutbahnya. Kemudian poin yang ketiga, melarang mengadakan buka bersama di bulan Ramadan. Jadi kemungkinan sahabat tidak ada buka bersama seperti biasa, bagi-bagi makanan dan lain sebagainya di Masjidil Haram. Melarang i'tikaf di masjid. Jadi sekarang peraturan terbaru juga melarang i'tikaf di masjid. Poin kelima, masjid harus bersih dari makanan, baik itu korma dan lainnya. Yang keenam, mengambil kulkas yang dipakai di masjid. Jadi pendingin dan lain sebagainya itu sudah tidak ada lagi di dalam masjid sahabat. Nah itu peraturan baru yang ada di sini untuk sahabat-sahabat yang punya hajat sedekah lagi di dalam masjid atau lain sebagainya. Untuk sedekah uang kita bisa berikan sahabat untuk pekerja-pekerjanya, tapi untuk makanan saya tidak bisa menyalurkan lagi seperti biasa sahabat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian pertanyaan dari J. Herbianto, Ustadz katanya air zam-zam di Masjidil Haram sudah tidak didistribusikan lagi ya atau bagaimana? Jadi sahabat, air di Masjidil Haram sekarang semuanya ditutup. Semuanya. Tidak ada air yang di keran, tidak ada air yang di galon-galon dan lain sebagainya. Insya Allah lengkapnya besok kita akan lihat sahabat, kita akan shootingin semua. Saya akan ambil videonya supaya sahabat yakin mengenai kondisinya. Kemudian sahabat, pertanyaan dari Wat Yirda, apakah diadakan ibadah haji tahun 2020? Wallahu alam. Sahabat, wallahu alam, atau apakah ada haji tahun 2020? Wallahu alam. Tapi sahabat, ternyata dalam sejarah itu ada 40 kali penutupan ibadah haji. 40 kali sahabat, bayangkan. Dimulai sahabat dari tahun 930, kemudian tahun 983, kemudian tahun 1814. Itu pernah terjadi, pada saat itu terjadi wabah ta'un. Penyakit ta'un itu penyakit yang orang sahabat bisa mati seketika pada saat itu. Penyakit ta'un ini juga pernah ada dulu pada masa baginda Rasul SAW ketika berada di Madinah. Kemudian beliau berdoa sehingga tidak pernah terjadi wabah lagi. Dan penyakit ta'un ini pernah terjadi pada masa sahabat radhiyallahu anhum, pada masa sahabat Umar pada saat itu, penyakit ta'un negeri Syam. Sehingga salah seorang sahabat yang kita kenal, sahabat paling tawaddu, sahabat yang diusulkan menjadi khalifah pada saat itu ketika baginda Rasul SAW meninggal dunia, Abu Ubaidah bin Jarrah, meninggal karena penyakit ta'un. Wallahu a'lam sahabat. Jadi kurang lebih sahabat, dalam sejarah ada 40 kali tidak terjadi atau dilaksanakannya ibadah haji. Tahun 2020 apakah akan ada ibadah haji atau tidak? Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan lagi sahabat, ngobrol sama siapa kursinya cuma satu? Benar sahabat, jadinya saya duduk di bawah karena kursinya ada satu dan ngobrol hanya dengan kamera. Assalamualaikum Ustadz, bukannya dilarang berkunjung ke Tanah Haram, Ustadz kok bisa ya? Alhamdulillah sahabat, Allah berikan kemudahan kemarin dari Jakarta, kemudian ke Jeddah, dari Jeddah sampai ke Mekah, alhamdulillah, sampai juga di Tanah Haram ini dengan selamat, alhamdulillah. Karena alhamdulillah sahabat, surat izin tinggal itu menetap di kota Mekah, alhamdulillah, dimudahkan sampai ke Tanah Haram kota Mekah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan dari Mei Syarifah, Mas, banyak video beredar imam Masjidil Haram nangis sholat, wakah? Kalau imam Masjidil Haram sahabat, setiap menjadi imam di sholat maghrib, isya, subuh,
itu memang rata-rata nangis. Memang rata-rata nangis ketika menjadi imam. Jadi itu sudah biasa sih sahabat. Tapi tangisan yang sekarang mungkin lebih karena kondisi orang yang banyak sakit. Banyak kita dengar kabar kalau banyak yang meninggal dunia, saudara-saudara kita. Jadi ayat-ayat yang digunakan atau ayat-ayat yang dipakai ketika menjadi imam, sahabat, yang dibaca ketika menjadi imam, memang ayat-ayat yang menyentuh, baik itu bercerita mengenai neraka, mengenai kematian dan lain sebagainya. Itu mungkin yang menjadikan tangisannya lebih, sahabat. Wallahu alam. Kemudian dari Devi Rahma, doain ya kak supaya diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama lanjutkan ikhtiar kita. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, semoga Allah mengangkat penyakitnya sehingga kita sama-sama sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang Allah berikan ujian ketika jadwal sudah akan berangkat ke sini kemudian ditunda, semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan, kesehatan, sehingga insya Allah di waktunya nanti ketika umrah sudah dibuka, kami yakin sahabat, biro travel yang sahabat gunakan untuk berangkat pasti akan bertanggung jawab mengenai keberangkatan sahabat sampai ke tanah haram ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari cuanku, kalau mau ikut wakaf Quran gimana caranya? Kalau mau ikut wakaf Al-Quran, sahabat bisa follow Instagram di bawah. Kemudian sahabat nanti bisa DM, insya Allah nanti kita akan kabarkan mengenai wakaf Al-Quran. Tapi sahabat, untuk sementara saya juga bingung sahabat, karena sepinya orang-orang yang ada di dalam Masjidil Haram. Untuk saya naruh ke dalam isu aman insya Allah. Tapi untuk yang baca, kemungkinan bisa dibilang sangat sedikit sekali kemungkinan dibaca Al-Quran yang sahabat wakafkan. Kemudian ada pertanyaan dari Supri Maherma, bagaimana perkembangan musola Haramain kak? Sudah tahap apa pekerjaannya? Terima kasih. Masya Allah. Mengenai musola yang sahabat-sahabat sudah sumbangkan anggaran yang begitu banyak sahabat, mulai dari ada yang 50, ada yang 100, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta. Jazakumullah khairul jaza sahabat. Mengenai perkembangan musola, sahabat bisa follow Instagram saya. Di sana tetap saya update sahabat mengenai, untuk hari ini saja itu sudah pengecoran pondasinya, tiang-tiangnya sudah dicor insyaallah. Insyaallah sahabat, minggu-minggu ini insyaallah akan ada perkembangan luar biasa dari musola yang sahabat-sahabat ikut serta di dalamnya. Jazakumullah khairan jazaa sahabat, mohon doanya. Kemudian sahabat, pertanyaan dari Remahan Dunyawi, apakah di negara Saudi ada yang suspek COVID-19 sampai Mekah sepi gitu Ustaz? Jadi ada beberapa orang yang sudah positif terkena virus ini sahabat, dan mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan sahabat akan aman seperti sebelumnya. Sehingga ada banyak sekali sahabat yang sudah merindukan Ka'bah, ada banyak sekali yang sudah merindukan ziarah ke Madinah dan lain sebagainya, sehingga aman seperti semula dan kita bisa tetap dekat lagi dengan Haramain. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat, itu dulu pertanyaan yang bisa saya jawab dari pertanyaan sahabat di Instagram. Untuk sahabat-sahabat, insya Allah kapan-kapan lagi kita jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan sahabat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan untuk orang-orang yang sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit yang Allah turunkan beberapa waktu ini sahabat. Mudah-mudahan kita juga sadar bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu bentuk penyakitnya saja kita sudah pontang-panting sahabat, kita sudah resah, kita sudah bingung, apalagi tentara-tentara Allah yang lain. Karena penyakit ini juga makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai makhluknya juga sadar bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti setiap apapun itu adalah makhluk Allah. Kita berlindung kepada penciptanya sahabat. Semoga Allah menjaga kita dari
apapun jenis wabah penyakit yang Allah turunkan. Amin ya rabbal alamin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari apapun yang Allah sudah ciptakan fil ardi wala fis sama', yang Allah ciptakan di bumi dan di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu sehat, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita sahabat, sehingga sekali lagi kita selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairul jaza untuk sahabat-sahabat yang sudah nonton. Semoga sahabat kita semua selalu menjadi sahabat di dunia dan kita bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.